Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kungfi Santri, channelnya para santri. Gimana kabarnya semua? Semoga diberi kesehatan dan diberi keberkahan dunia akhirat. Nah, di video kali ini Kang Santri akan membahas 5 kisah seorang santri menjadi orang sukses. Nah, biasanya orang kerap memandang para santri lulusan pesantren dengan sebelah mata. Bahkan hanya taunya santri itu bisanya mengaji dan mengaji. Padahal banyak tokoh penting yang merupakan santri yang menjadi orang sukses. Berikut nama-nama santri dan lulusan pesantren yang menjadi orang sukses. Tidak asing lagi di kalangan pecinta novel-novel dan para pembaca-baca buku dengan Habibur Rahman El-Shirazi alias Kang Abik merupakan seorang novelis terkenal di Indonesia. Dia bahkan dinobatkan sebagai novelis nomor 1 Indonesia oleh Insani Universitas Diponegoro Semarang 2008. Buku-buku yang telah ditulis bahkan sudah dijadikan film-film di Indonesia, yakni ada Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Cinta Suci Sahara, dan masih banyak lagi karangan-karangannya. Kang Abid pernah menghabiskan masa mudanya sebagai santri di Pondok Pesantren Al-Anwar, Meranggen, Demak saat SMP. Setelahnya, ia mengambil gelar sarjana di Universitas Al-Azhar, Kairo. Nah, sumber inspirasi Habibur Rahman El-Shirazi sehingga menjadi penulis yang produktif dan sukses yaitu dari para ulama-ulama terdahulu yang rajin menulis. Kang Abik pernah bilang, sumber inspirasi saya terutama para ulama zaman dahulu merupakan para penulis yang sangat rajin dan hebat. Imam Suyuti bahkan menulis buku hingga 600 judul. Saya merasa sangat kecil di hadapan beliau. Dan juga para ulama Al-Azhar Kairo menjadi sumber inspirasi Habibur Rahman El-Shirazi. Para ulama Al-Azhar rajin menulis buku. Di sana berlaku peraturan, seorang ulama yang dalam setahun tidak mengeluarkan buku baru, maka dia akan dikeluarkan dari tugasnya sebagai seorang dosen, kata Kang Abik. Nah, gimana nih Kang Santri, Mbak Santri yang tertarik untuk menjadi penulis? Semoga saya terinspirasi dari kisah Habibur Rahman El-Shirazi. Doni Eka Saputra. Salah satu santri yang sukses menjadi pembisnis adalah Doni Eka Saputra. Ia merupakan alumni dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo. Kini ia sukses menjadi pengusaha makaroni. Berawal dari modal 200.000 yang dikeluarkan saat pertama kali berjualan, dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun ia telah berhasil menembus omset sebesar 2 miliar hanya dari bisnis yang dilakoninya itu. Mulai merintis sejak September 2017, kini Doni memiliki kerajaan bisnis yang ia beri nama Adeva Group dengan berbagai macam usaha mulai dari makanan ringan, skincare, training bisnis online, travel hingga fashion. Sayyidi Al-Syekh Kiai As'ad Samsul Arifin pernah berwasiat bahwa santri Sukorejo yang sudah pulang ke masyarakat hendaknya memikirkan salah satu dari 3 medan perjuangan. 1. Dakwah melalui NU, kedua mengurus pendidikan, dan yang ketiga memikirkan ekonomi umat. Mungkin ini yang dipakai oleh Doni Eka Saputra selama ini. Perlu diingat, walau beliau sibuk dengan usahanya, ia tetap seorang santri yang mencintai ilmu pengetahuan. Ia tetap mengajar, menulis, khususnya tema-tema ekonomi keumatan. Dunia sastra Indonesia juga memiliki Ahmad Fuadi, penulis terkenal lewat novelnya yang berjudul Negeri Lima Menara, yang sudah difilmkan di perfilman Indonesia.
dan terbarunya juga film Ranah Tiga Warna karya novel Ahmad Fuadi. Ia juga merupakan alumni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur. Pengalamannya selama mondok inilah yang menjadi fokus cerita pada bukunya. Lewat buku ini pula ia berhasil meraih penghargaan Social Impact Awards dalam Education Buka Alumni Awards di tahun 2016. Seusai mentamatkan pendidikan di pesantren, ia melanjutkan pendidikannya ke Royal Holloway University of London. Ahmad Fuadi pun pernah berkata, "Menulis mengantarkan saya mendapatkan beasiswa ke Kanada. Walau itu ada pertukaran pemuda antara negara. Syaratnya harus bisa menari dan menyanyi. Padahal saya tidak bisa menyanyi dan menari yang bagus. Saya hanya menunjukkan tulisan-tulisan saya dan akhirnya mendapatkan beasiswa itu. Saya katakan menulis itu salah satu cara diplomasi," kata Kang Fuadi. Nah, berbagai keberhasilan yang diraihnya, salah satu faktor penyebabnya berawal dari kepatuhan kepada ibundanya. Setelah lulus MTS di Padang Panjang, ibunya menginginkan Ahmad menuntut ilmu di sekolah agama. Pria berkacamata itu mulanya merasa terpaksa ketika harus meneruskan di KMI Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Dr. Haji Abdurrahman Muhammad Fakhir adalah seorang diplomat. Jabatan terakhir Dr. Haji Abdurrahman Muhammad Fakhir adalah seorang wakil menteri luar negeri Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Salah satu beliau menjadi santri yaitu di pondok pesantren terkenal di Indonesia, yakni Ponpes Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur. Beliau juga pernah menuntut ilmu di pesantren Wali Songo, Ngabar. Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, beliau melanjutkan studinya di Fakultas Sastra dan Bahasa Arab IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain menjadi Wamenlu, beliau pernah menjabat sebagai diplomat yang bertugas di KBRI Baghdad 1988 sampai 1992. Beliau juga pernah menjadi perutusan tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York sebagai penanggung jawab Satuan Tugas Gerakan Non-Blok periode 1995 sampai 1999. Yudian Wahyudi. Dari bidang pendidikan ada Yudian Wahyudi, seorang guru besar yang mengajar di Tufts University, Amerika Serikat. Ia merupakan dosen perguruan tinggi agama Islam negeri pertama yang tercatat di Harvard Law School. Masa remajanya dihabiskan dengan menuntut ilmu di pondok pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur, dan kemudian melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Al Munawwir Krapyak. Inilah nama-nama tokoh-tokoh orang sukses lulusan pesantren. Gimana? Ada yang tertarik mengikuti jejaknya? Semoga bisa terinspirasi dan menjadi semangat kembali mondoknya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Cukup sekian dari Kang Santri. Wabillahi wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.